Beberapa bulan kemudian, usia kehamilan Nirmala semakin bertambah. Pergerakan calon bayi yang diidamkan mereka mulai terasa sesekali, membuat sesak dan nyeri. Tapi Nirmala tetap menikmati momen itu. Dia tidak akan pernah mengira bahwa akan ada sepasang anak kembar dalam perutnya. Danis sebagai suami siaga pun hampir tidak pernah mengambil lembur. Malah dia kerap memilih mengambil pekerja di rumah. Sesekali dalam 1 bulan, dia sangat khawatir wanita itu tampak kesulitan membawa perut besarnya kemana-mana dalam rumah. Setidaknya, Danis tidak ingin kecolongan lagi saat Nirmala melahirkan. Dia harus ada di samping wanita itu. Ayah, aku punya gambar baru. Ayah, lihat dong, seru Humaira sambil berlari dari kejauhan bersama Erik dari arah kamar. Danis yang baru saja merebahkan tubuh di atas sofa jadi terperanjat lagi. Oh ya, mana sini ayah, lihat. Kedua anak itu menunjukkan buku gambar masing-masing hingga Danis tersenyum kecil melihat hasilnya. Meski jelas keduanya bisa menggambar, bentuk orang-orangan yang digambar Erik sangat alami berbentuk lidi. Bagus enggak ya? Bagusan mana? Punyaku atau punyanya Erik? Tanya Humaira. Punya Erik lebih bagus dong. Anak perempuan itu menolak. Ih, Erik sudah dibilangin belajar huruf R. Bukannya aku udah ajarin, lidahnya dikeatasin, terus digetarin. Humairah berbicara mengajari Erik mengucapkan kata yang tidak pernah bisa diucapkannya. Susah kakak, nanti Erik belajar lagi deh, keluh Erik sambil menatap Danis. Ayah, gambarnya Erik bagus kan? Danis tersenyum kecil. Bagus, dua-duanya gambar anak-anak ayah bagus. Gak ada yang jelek sini. Ayah kasih nilai dulu. Danis meraih sebuah spidol lalu menilai hasil kerja dua anak tersebut. Mereka tampak senang karena Erik setiap hari berada di sini. Dia menjadi kebiasaan menyebut Danis ayah dan menyebut Nirmala mama. Udah, sekarang kalian main lagi Ki. Ingat, jangan main-main ke bawah. Ada yang lagi kerja di dapur. Kedua anak itu mengangguk. Dapurnya lagi dicat ya ayah, warna baru. Mama maunya dapur warna pink, ujar Humaira. Iya, makanya kamu jangan main ke sana, bahaya. Iya ayah. Setelah mereka pergi, Danis menghela nafas pelan, kemudian menaruh punggungnya perlahan di sandaran sofa. Tubuhnya sedikit pegal linu, terutama di pinggang, sebab hari liburnya ini diisi oleh kegiatan mengasuh anak-anak full di rumah. Dia belum menemukan pengasuh yang cocok dan masih mencari. Mas, kenapa? Mas capek ya? Pasti capek. Mas mau istirahat di kamar. Suara Nirmala datang. Dia membawakan segelas coklat panas ditambah cemilan untuk suaminya. Sedikit, kayaknya pinggangku kumat. Tadi habis mandiin mereka sama nemenin main. Ternyata capek juga. Lelaki itu meraih camilan yang di bawah Nirmala. Wanita itu tertawa kecil. Bukannya udah biasa ngasuh sekarang? Baru 2 mas. Ini yang masih OTW dalam perut ada 2 lagi. Makin ramai rumah kita nanti. Danis tersenyum. Dia tidak mengeluhkan betapa lelahnya mengasuh anak-anak di rumah. Hanya menyadari sesuatu hal yang sangat penting yang mungkin tidak banyak lelaki akan bisa mengerti, yaitu serepot itu mengasuh anak-anak sendiri dan mengurus keperluan mereka. Pagi-pagi memandikan mereka, menyiapkan pakaian, menyiapkan sarapan, menemani bermain dengan teriakan-teriakan khas anak-anak yang luar biasa kencang. Belum lagi jika mereka sudah bertengkar, satu menangis, satu lagi mengamuk. Bikin astagfirullahalazim aja. Selama Danis mencoba membiasakan diri mengasuh anak-anak, dia jadi lebih sering istighfar. Aku gak bisa bayangkan bagaimana kamu setiap hari, tapi kemarin-kemarin kamu masih aja nolak pakai pengasuh. Kamu gak tahu gimana khawatirnya aku sayang. Danis pun mengambil posisi, merebahkan tubuhnya di sofa dengan kepala yang berada di pangkuan Nirmala. Dia pun menjadi lebih dekat dengan perut istrinya dan bisa merasakan pergerakan nyata di sana.
bahaya. Kalau nggak banyak gerak nanti malah bahaya, Mas. Danis tidak menjawab. Dia hanya mendekatkan telinga ke arah perut istrinya. Lagi pada ngapain sih, Dek? Anteng banget di dalam. Ayah nggak sabar buat ketemu jagoan sama cantiknya ayah. Jam segini mereka lagi tidur. Oh ya? Emang kamu bisa tahu? Tahu dong, kan mereka ada dalam perut aku, Mas. Danis tersenyum kecil. Kalau begitu bolehlah satu ronde buat pemanasan, siapa tahu sakit pinggangku hilang. Ya ampun, ini pagi baru aja lewat 2 jam, udah minta jatah. Pengen nengokin dedek bayi sayang. Tega banget, seminggu ini cuma dikasih jatah 2 kali. Bisa-bisa kadaluarsa aku. Yang Danis bergerak. Dia duduk untuk mengecup pipi Nirmala dan menggodanya. Anak-anak sedang bermain di kamar. Sepertinya mereka akan aman untuk setengah jam ke depan. Humairah juga tidak akan berani menyentuh benda-benda berbahaya dan pasti menegur Erik jika melanggar aturan. Tapi anak-anak, sebentar aja. Danis pun mengajak Nirmala masuk ke kamar pribadi mereka. Dia menutup pintu kamar rapat-rapat, kemudian mulai satu persatu. Wewangian yang dipakai Nirmala begitu memikat ketika dia aroma yang terbuka, meskipun bentuk tubuh yang tidak lagi sama, meskipun Nirmala terkadang tidak percaya diri, namun di mata Danis Nirmala adalah wanita yang sempurna. Dia tidak akan mempermasalahkan bagaimana perubahan bentuk tubuh istrinya, sebab yang dipertaruhkan wanita ini cukup besar untuk melahirkan anak-anak mereka. Jangan keluarkan di dalam, perutku suka mules, Nirmala berkata seraya menahan pergerakan suaminya. Baik sayang. Danis meraih membawa mereka dalam sebuah aktivitas hangat yang sudah cukup jarang mereka lakukan. Dia ingin membuat wanita ini nyaman selama permainan mereka, hingga pada akhirnya puncak keinginan Danis terlaksana penuh kesenangan. Ayah, Erik hilang tuh. Suara Humairah mendadak melengking dari luar kamar. Dia berusaha membuka pintu, tapi sia-sia karena terkunci. Tindakan tersebut membuat Danis dan Nirmala terperanjat mencari pakaian mereka yang berserakan di lantai. Hilang? Gimana bisa hilang, Mairah? Kan tadi kalian main bareng. Danis yang lebih dulu selesai pun mendatangi putrinya. Perasaan baru sekitar 15 menit dia dalam kamar, tapi anak-anak sudah beraksi. Tadi dia bilangnya mau minum, tapi nggak balik lagi. Aku udah cari ke dapur nggak ada. Ayo cari. Danis pun mengajak putrinya untuk mencari. Ada satu orang yang bekerja mengecat dinding dapur rumahnya, tapi tidak ada Erik di sana. Sampai mereka berkeliling untuk mencari, akhirnya mereka menemukan di mana anak itu berada. Astagfirullah, Erik. Danis menggelengkan kepala melihat anak laki-laki itu sudah penuh dengan cat berwarna pink di sekujur tubuhnya. Ternyata dia anteng dengan setengah ember cat yang lolos dari pengawasan orang dewasa di lahan sepi samping rumah. Ya Allah, Erik, ini gimana cara bersihinnya? Tanya Danis terheran-heran, tapi dia lucu sendiri karena Erik seperti tuyul yang terguyur. Wajahnya bahkan penuh dengan cat. Ayah bilang tadi apa? Jangan datang ke sini. Ayah tadi Erik lagi belajar gambar, tapi nggak sengaja kepleset. Embel catnya tumpah deh. Nah kan udah cocok jadi tuyul, tinggal keluar cari uang sana, celetuk Humairah. Ya jangan dong. Yul tuyul cepetan mandi, titah Humairah. Ih kakak galak banget ke Elik sih. Elik habis jatuh dimalahin terus. Malam harinya Revan baru datang menjemput. Dia baru saja selesai urusan pekerjaan di luar kota, sebab ini adalah awal karirnya sebagai seorang CEO di cabang perusahaan yang diberikan oleh Danis. Lelaki ini cukup sibuk hingga dia hanya
memiliki waktu sedikit bersama putranya. Ya ampun, ini kamu kenapa mukanya warna pink begini? Habis main apa? Tanya Revan karena melihat sisa cat yang belum sempurna hilang dari sekitar wajah Erik. Dia habis mandi cat. Danis menjelaskan, dia melihat anak itu sudah digendong oleh Revan untuk dibawa pulang. Nanti di rumah dibersihin lagi. Dia tadi mandinya nggak mau diam, makanya kurang bersih. Nirmalah berkata dengan membawa sebuah paper bag berisi makanan. Ini ada cemilan buat di rumah, nanti makan sama Dedi ya. Makasih mama. Sama-sama. Nirmala tersenyum kecil. Van, apa kamu gak ada rencana buat cari mama baru? Tumben, biasanya cepet cari pengganti, ujar Danis yang sengaja memancing adiknya. Ini tidak biasanya ketika Revan tidak buru-buru dekat dengan wanita lain. Setelah berpisah dengan pasangan, Tiara sudah dipenjara dan mereka resmi bercerai, tapi tidak ada tanda-tanda Revan akan membuka hati untuk wanita lain. Sekarang gak terlalu penting, nikah gagal terus buat apa? Enak sendiri bebas. Revan berkata malas. Makasih udah mau direpotin. Lelaki itu berbalik arah dan melangkah pergi. Ya ampun, coba lihat sikapnya itu. Bukannya dia jadi lebih ketus. Apa dia begitu karena kelamaan gak diservis? Dia butuh ganti oli kan? Tanya Danis. Astagfirullah mas. Nirmalah tertawa kecil sambil menepuk bahu suaminya. Sementara itu di luar, Revan memasukkan Erik ke mobil, tepat di kursi depan yang sudah diduduki oleh seseorang. Dia sedikit terburu-buru karena ini sudah cukup malam. Perjalanan dari luar kota memakan waktu hingga dia terlambat datang menjemput Erik. Duduk yang kalem. Sekarang kita ke rumah Oma, ujar Revan. Ada Mbak Lika. Mbak Lika cantik deh, bibirnya merah banget. Pakai apa itu? Tanya Erik polos kepada wanita yang sedang memangkunya sekarang.